Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube Lingkaran Terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, sekarang kita berada sesi tanya jawab cepat ya mengenai puasa. Jadi simak baik-baik ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang jadi pertanyaan bagi halayak umum masyarakat kita semua. Baiklah, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebenarnya mau menampakkan wajah nih, tapi ntar dulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apabila kita pergi musafir setelah fajar, apakah boleh membatalkan puasa? Jawaban yang pertama, tidak boleh. Karena bolehnya membatalkan puasa bagi musafir jika berangkatnya sebelum fajar. Namun Imam Muzani tetap diperbolehkan membatalkan puasa. Ini referensinya ya. Jadi silakan pilih salah satunya supaya meringankan saudara-saudara gitu. Apalagi kalau ada hal yang darurat harus pergi gitu ya. Yang kedua, aroma yang tersisa setelah mencicipi masakan. Jawabannya boleh, asalkan tidak menelan apa yang dicicipi tersebut. Jadinya misalkan kalau sudah dicicipi di lidah, misalkan diambil sedikit airnya, itu langsung diludahi gitu, jangan ditelan. Nah, soal rasanya masih ada itu tidak apa-apa. Ini referensinya ya. Terus pertanyaan nomornya 3, mengunyah makanan untuk sang bayi. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh, dengan syarat tanpa menelan makanan yang dikunyah tersebut. Jadi cuma dikunyah di bagian mulut saja, tidak sampai masuk tenggorokan, itu diperbolehkan. Ini referensinya ya. Pertanyaan yang keempat, sahur sebelum jam 12 malam, apakah dapat pahala sahur apa tidak? Jawabannya tidak, karena waktu sahur itu mulai pertengahan malam. Ini referensinya. Pertanyaan yang kelima, menjual makanan di siang hari. Jadi banyak yang beralasan bahwa kita ini mencari nafkah dari sini, namun hukumnya tetap hukum. Ada juga yang umat Islam yang belum membaca bilang, apa sih pengaruhnya terhadap iman? Ini bukan soal pengaruh terhadap iman, namun kita menghormati puasa atau menghormati bulan Ramadan gitu. Jadi jawabannya tidak boleh menjual makanan di siang hari karena mendorong terjadinya maksiat, kecuali jual makanan untuk persiapan berbuka misalkan di sore hari, atau mengidentifikasi caranya. Misalkan kalau ada yang mau pergi makan ke tempat makanannya, misalkan niatnya hanya khusus untuk orang yang tidak puasa, lihat KTP-nya dulu untuk laki-laki, untuk yang perempuan silahkan tanyakan dulu, itu diperbolehkan. Nah, kalau memang sudah tahu bahwa akan ada umat Islam yang akan membatalkan puasa, itu haram itu. Pertanyaan yang keenam, masuknya air ke telinga saat mandi. Nah, itu membatalkan puasa, kecuali ketika mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib ini kayak mandi junub, mandi selepas haid gitu. Kalau mandi sunnah itu misalkan pergi Jumatan, sholat gerhana gitu, itu yang disunahkan untuk mandi. Apa hukumnya memakai obat tetes mata? Puasanya tidak batal, karena obat mata yang terasa di tenggorokan itu masuk melalui pori-pori, bukan lubang yang tembus di tenggorokan seperti hidung gitu. Bagaimana hukumnya? Kita belum mandi besar tapi puasa. Apakah sah puasa kita? Sah, karena syarat untuk puasa itu bukan suci dari hadas kecil maupun besar, namun ya disegerakan, nanti sholatnya telat kan jadinya ya, tetap sah puasanya. Ini referensinya ya. Menelan ludah ketika gusi berdarah. Jika gusi berdarahnya itu tidak terus berulang, misalkan cuma sesekali aja, itu batal. Namun jika itu terus menerus, itu termasuk dalam musyaqqah, jadi tidak bisa dihindari. Itu tidak membatalkan puasa kalau sudah musyaqqah. Ini referensinya ya. Misalkan ini meneteskan obat di telinga. Nah, ini beda ini keadaannya. Kalau kita meneteskan obat di telinga,
terus nanti misalkan masuk ke tenggorokan, itu hukumnya sah jika yakin obat itu bisa menyembuhkan. Ini dalam keadaan darurat. Ini referensinya ya. Dan masuknya dahak ke dalam perut. Nah, itu harus diperinci lagi penjelasannya. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa. Jadi misalkan dahaknya sudah di mulut terus ditelan lagi, itu membatalkan puasa. Jika masih di dalam batas tenggorokan, maka boleh dan tidak membatalkan puasa. Ini referensinya ya. Itu dulu pertanyaan yang kami jawab secara cepat. Nanti di part 2 nya kami akan jawab juga secara cepat. Silahkan kalau ada yang salah kami sampaikan, komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua, supaya tidak tertunda pemahaman tentang puasa ini. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.